Ngobrol bareng komunitas. Kalau dia nggak datang takut gimana? Ya banyak, gak semua orang bisa seperti itu ya. Tapi Iya. paling gak kebanyakan masuk lah. Jadi dia ikut karena kita fun main di situ. Ada kita di YouTube channel kita itu ada ya? Ada. Oke. Jadi kita main-main, nanti masukkan vocab di situ. Akhirnya kita seperti tebak-tebakan, kan dia mau ngomong kan, tapi dia bingung mau yang dibicarakan apa, kita dampingi dengan yang sudah agak bisa lah bahasa Inggris. Oh gini-gini dari belakang bisa. Akhirnya dengan itu dia terpancing untuk bicara. Oke. Dan tidak harus kayak sekolah kan kamu harus gini, kalau enggak nilaimu gini. Iya. Itu enggak. Jadi kayak baku ya di sekolah itu ya, harus seperti itu. Kamu ngomong dulu, apa kamu bisa ngomong apa? Seperti ini Kak, oke jalan. Akhirnya dia mancing-mancing dengan seperti itu, niatnya akhirnya dia belajar. Kita kasih tahu belajarnya, kadang kita review film. Kita ada film kartun, kita cari film kartun yang paling gampang kayak Tom Jerry kan sedikit speaking ya, sedikit ada komunikasi. Nah seperti itu dia ngambil, oh ya seperti ini. Nah dari situ dia tertarik. Nanti minggu depan kita ada review film atau kita ada apa native speaker. Dan native speaker sudah kita kasih tahu yang paling mudah ngomongnya, dia seneng. Wah di orang asing ini belum pernah aku ngobrol sama orang asing gitu, dia tertarik. Oke. Kayak ada peribahasa Indonesia itu kan ala bisa karena biasa. Oh iya betul. Sebenarnya itu aja, jadi anak kecil itu perlu cuma dibiasakan, apalagi ini bahasa ya, jadi alat komunikasi, ngobrol kita. Kalau anak kecil sih mudahnya terima biasanya lewat nyanyi. Iya, musik. Oh iya betul. Yang sederhana-sederhana dulu. Jadi dia bikin seneng kayak are you sleeping, are you sleeping gitu. Itu terus happy birthday pun itu di bahasa Inggris kan, happy birthday to you. Lebih gampang ya. Nanti lama-lama dia suka lihat kartun, lihat film yang berbahasa Inggris. Apapun, nggak hanya Inggris sebenarnya ya. Semua target language kayak mau belajar Prancis, Jerman, apapun biasakan dulu. Ala bisa karena biasa. Iya, jadi mulai sederhana, berhitung 1 2 3. Aduh anak PAUD aja umur 3 bisa, tahun. Iya. Yellow, red, warna. Dasar-dasarnya. Dibiasain aja kalau anak-anak itu penting cinta dulu dia. Iya, betul. Seneng dulu sama bahasanya. Baru nanti belajar itu mah ngikut ngalir aja gitu. Begitu dia senang, dia akan terus entah lihat apa, dengar apa gitu. Iya, karena biasanya anak kecil kan daya ingatnya itu bagus, kuat ya. Paling kecil tuh paling kuat. Kalau nyanyi seperti itu kan tertarik dia. Iya betul. Dari situ kita kasih meaning. Jadi lagu ini tuh bahas apa sih gitu. Dia akan tertarik. Iya. Cocok sama saya. Gitu tipsnya begitu ya, buat ponakan ya. Iya, dan untuk semua. Jangan ditembak langsung ini bahasa Inggris ini. Iya, langsung down dia. Dia langsung down pasti anaknya. Betul. Tadi di tag itu bahasa Inggris, bawahnya kita kasih petunjuk. Oke. Mengucapkan gini dia paham. Betul. Belajar lewat musik, lagu, dan juga film gitu ya kayak. Yang lebih menyenangkan pastinya. Gitu, itu tipsnya. Mungkin berguna untuk para pendengar ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin anaknya masih kecil dan selain bermasalah di mungkin matematika yang menjadi momok ya. Bahasa Inggris sekarang. Bahasa Inggris betul, bahasa asing tuh mungkin. Bahasa asing. Iya, atau mungkin pendengar KDS 8 yang mungkin sudah tidak bersekolah, mungkin sudah lulus, pengen belajar bahasa Inggris, bisa dimulai kapan saja gitu ya. Sekolah pun bisa. Bisa ya, kan di pas hari Minggunya itu. Oke, gitu ya. Oh ya, tapi Lia masih penasaran, kenapa sih namanya tuh Main English Club? Saya juga mau tanya tadi, kenapa ada main gitu? Artinya meaningnya tuh apa? Kalau di Inggris sendiri kan artinya utama. Utama, betul. Main, sebenarnya itu juga akronim ya, singkatan, jadi Malang Indonesia. Oh, Malang Indonesia. Dan ada arti lagi yang tersembunyi. Kita sebenarnya cuma main di situ, nggak serius-serius amat. Oh iya betul. Kita mau datang, jadi definisinya luas ya, main itu ya. Bisa jadi utama, bisa jadi main, bisa jadi Malang Indonesia. Oke. Yang pertemuan tuh kita nggak beban gitu, seperti curhat lah. Oke. Kita silaturahmi. Masuk ruangan, ketemu teman. Kamu harus 80% bahasa Inggris gitu. Jadi
gimana caranya kamu ngobrol tapi bahasa Inggris gitu. Dan curhatmu itu boleh. Oh, ih, seru Oke, sekali. seru ya. Iya, Lia pengen deh jadinya. Nah, kapan nih? Mungkin nggak harus next pertemuan deh. Diselingi kita ngeblank gitu tengah jalan Iya, gitu. Mau bahasa Indonesia mau bahasa Jawa kita Boleh. sesama Boleh, ngerti iya. aja Iya, gitu. oke. Nanti Seru kita ya. oh ini bahasa Inggrisnya ini, oh ini bahasa Inggrisnya ini saling memberitahu. Ya, dan nggak bakal ditertawain ya Karena sama kita yang lain. semua ya. belajar, Belajar, kita betul. nggak ada yang perfect Inggrisnya juga nggak ada, Nah, kita itu. broken semua. Semuanya saling membantu, Iya, betul. saling belajar. Saling Nanti kita belajar. improve gitu. Gitu. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Ah, Kalau dari Kak Mustafa atau Kak Dia sendiri, dari pengalaman pribadinya kakak-kakak ini, dulu tuh inget nggak dulu tuh pertama kali kenapa sih kok suka sama bahasa Inggris sampai akhirnya memutuskan untuk terjun di komunitas ini dan mau belajar dengan teman-teman yang lain. awal Bisa mulanya seperti diceritakan apa? pengalaman Ah, pribadinya? Masing-masing seperti apa? Seru loh kayaknya Kalau nih. saya dulu memang ada target itu untuk keluar negeri. Oh gitu. Ya, jadi saya dulu mulai SMA itu sudah saya push saya harus bisa bahasa Inggris karena ada saudara itu di luar negeri dan saya sudah kamu harus nanti ke sini. Oke, saya belajar dari situ. Oke. Ternyata setelah ada kansnya itu dapat visa, ayah saya meninggal. Jadi saya nggak bisa berangkat ke luar negeri. Luar negeri, Itu akhirnya di sini aja lah. Cari rezeki di sini Oke, akhirnya daripada bahasa Inggris saya sia-sia Akhirnya? ya sudah, saya amalkan lah di Masya sini. Allah. Dan di sini pun kita dulu awal-awal itu sering dapat bule. Jadi dari English First, ya maksudnya kita ajak. Jadi kita tuh kalau di komunitas kita itu untuk bule tidak diistimewakan. Seperti kita, oh bule ini harus makan ini. Enggak, ya Enggak, sama ya. dengan teman seperti ini. Kamu mau makan ini ya ini, datang seperti ini gitu. Kalau kamu suka rela, oke, kita nggak bisa bayar. Tapi kalau kamu pengen misal mau kemana, teman-teman ini nganter, dia naik motor, kita bareng-bareng ke pantai, kemana itu. Jadi bule itu sampai sekarang seperti ada ikatan itu. Gitu. Ada banyak dari komunitas kita itu masih nyambung lah. Saya juga masih ada teman-teman tuh sering WA ini happy birthday gitu ada lah. Gimana komunitasmu itu masih nyambung sampai sekarang. Dan Oke, kalau dia punya saudara atau teman misal ke Indonesia, biasanya itu kita dihubungi. Dan kebetulan saya sendiri itu di travel ya. Saya pas ke Bromo gitu butuh translator, jadi saya minta anak Mainek ini ada nggak yang bisa untuk guide karena saya sendiri nggak bisa pas ada acara. Oke, ada fee-nya kok gitu. Dia mau gitu ya. Oke, berarti kan intinya apa ya? Ada benefit dalam tanda kutip ya selain apa keahlian yang dipunya, jadi bisa apa ya? Nilai plusnya mungkin seperti itu. ya, kebanyakan juga yang interview yang mau kerja itu dia merasa terbantukan dengan ikut di Mainek. Oke. Jadi dia sudah terbiasa ngobrol bahasa. Kan ada tuh yang di sekolah nilainya tinggi, tapi pas interview dalam bahasa Inggris anjlok. Oh gitu ya. Karena tidak biasa berhadapan dengan orang yang berbahasa Inggris. Iya, tidak Oke, dilatih. iya, tidak Kadang- dilatih. Mau ngomong itu ini dia mikirin verbnya, Ya, mikirin iya. Oh iya, grammarnya, betul, nggak betul. usah lah, kita ngobrol aja. HRD bukan mungkin yang ngetes juga nggak seperti bahasa Inggrisnya yang dites. Iya bisa juga ya. Teorinya oke. Beda betul. Teori oke, tapi prakteknya masih betul. kurang gitu Kan ya. biasanya di sekolah sama yang begitu kita ada di lapangan tuh beda gitu Kalau kita ya. sudah ketemu native speakernya dari bule gitu, dia paham. Paham, Oh, ya. kamu tuh nanti dia bantu kok. Oke. Kamu bukan gitu ngomongnya. Misalnya ada kan kata-kata itu hampir mirip ya. Jadi dia nanti yang membetulkan. Oh ini bukan ini Oke, yang kau maksud ini. Gitu. Iya, oke. Oke, Kalau kalau masalah nulis, memang kita masih minim ya. Cuman ada lah pelajaran untuk bikin, misalnya kamu bikin apa ceritamu apa ditulis. Kesulitannya Ya, di situ. biasanya. Kebetulan member kita kan ada juga yang native, jadi ada Ya. 2 orang dari luar negeri, yang satu dari Jerman, satu dari Singapura. Oh, Jadi iya. yang dari Mr. Simon ini biasanya yang ngoreksi kita. Jadi kalau kita grammar kita salah, langsung dikoreksi sama beliau, ditulis di grup. Penulisan kita salah, dikoreksi atau kita Oke. minta tolong. Ini sebenarnya terjemahnya gimana sih? Ya. Kalau di Inggris kan gimana? Nah, Itu di beliaunya grup, ini yang di grup, ya. di grup kita, di grup WhatsApp kita. Jadi beliaunya yang dari yang native ini, Mr. Simon dari Singapura ini yang membetulkan Narasumber lah. narasumber, oke. guru kita lah. Nggak usah gitu. Guru besar ya. Betul.
agak dijauhkan kamus itu. Jadi kita harus dari sumbernya langsung. Langsung. Ya, jadi kita lebih punya apa ya? referensi Lebih native, lebih jadi enak kita nggak ya. kesasar jauh-jauh. Oke, betul. Jauh-jauh. Kalau Kak Dia gimana cerita? Sebenarnya Dulu aku seperti seneng apa? lagu kayak tadi Bruno Mars. Wah, Oh, asik gitu banget ya? Oh, berarti gitu pas kan. ya? Bener banget. Nah, aku sering nyanyi, Terus? apa lirik nggak ngerti arti. Oh, gitu. Payah kan? Itu akhirnya apa sih ini artinya? Akhirnya belajar. Oh, ini belajar. Akhirnya suka bahasa Inggris tuh suka. Sekolah kena bahasa Inggris senang. Mulai dari itu bahasa Inggris. Begitu lulus bingung. Oh, gitu. Yang ngapain kalau nggak dipakai mati. Iya, betul. Jadi broken, jadi bisu bahasa Inggris. Padahal waktu sekolah dulu lumayan lah nilainya di atas Bagus 7 lah. gitu. Begitu jadi emak, jadi ibu rumah tangga, ngurus keluarga, mati kita. Mau les juga udah selesai kan di sekolah. Iya. Terus ada biaya lagi biasa Pak gitu mikir ini ya kalau Mending buat budgetnya anak ya. nambah lagi gitu kan mending buat apa. Nah, saya search waktu itu di Facebook ketemulah Menek ini. Oke. Akhirnya saya kontak sama pengurusnya. Akhirnya kita ada janjian ketemu di UM waktu itu. Itu tahun berapa itu? Masih ingat nggak? 2018. Oh, 2018, oke. Sebelum pandemi, 1 tahun sebelum pandemi. 2018 kita ngobrolnya di gazebo UM di Fakultas Teknik UM. Nah, seiring waktu, kemudian kita kena pandemi itu. Kena pandemi kita tetap aktif lewat online. Kita ngobrolnya online. Terus akhirnya sampai ke sini saya menemukan komunitas yang free, fun. Jadi sebenarnya kita nggak mau nakutin ya, kita ini narasumbernya dulu itu sudah pada sepuh-sepuh gitu, minta maaf gitu. Enggak, jadi member kita itu beragam ya, mulai anak sekolah tadi ada ya. Mulai sekolah, karyawati, mahasiswa. Nah itu kalau mahasiswa itu yang kita agak sedihnya karena setelah mereka lulus, setelah sekolah dari sini mereka harus pulang Iya, betul. ke daerah masing-masing. Tapi mereka tetap member. Mereka tetap menjalin komunikasi sama kita. Tapi melalui grup aja ya, nggak bisa tetap tatap muka langsung. Mesti misalnya waktu kita peringatan 17 Agustusan tuh, ayo kita bikin lagu Indonesia ini, masing-masing kirim video. Nanti kita kolase, kita gabungin. Nah itu yang udah pulang, yang jauh-jauh, ada yang di Jakarta. Ditagih ya. Ada yang di luar pulau, ada yang udah semua pada ngirim video, kita bikin kolasenya. Oke, gitu. Sebenarnya untuk Menek ini sangat bermanfaat, membantu sekali buat saya biar kemampuan bahasa yang sebenarnya udah kita punya itu nggak mati. Terus yang kedua kita bisa saling mengenal, kita dari berbagai latar belakang ya, mau pedagang ada, nambah mau teman tentunya ada, ya, betul, nambah relasi network, juga. Iya, mulai yang dari latar belakang usia bermacam-macam, berapapun ya. Jadi nggak melulu harus punya profesi, harus latar belakang pendidikan juga berbeda-beda. Semuanya itu kita ngumpul. Uniknya di situ. Jadi Menek ini ndak terbatas, ndak eksklusif pada rentang usia tertentu, ndak eksklusif dengan latar belakang pendidikan tertentu atau profesi tertentu. Semuanya yang punya kecintaan dan ingin belajar, mengembangkan dirinya, improve ya, mengembangkan kemampuan dirinya sendiri untuk belajar. Di sini tempatnya, di Menek ini. Sebagai komunitas. Menarik sekali ya. Betul, tambah siang tambah menarik obrolan kita, tapi sayangnya kita harus break sejenak ya. Kita lanjutkan lagi. Lanjutkan nanti sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya, yang mau tanya-tanya juga boleh. Di mana Lia? Ada di Instagram, kita lagi live Instagram untuk pendengar KDS 8 yang mungkin pengen lihat nih, pengen tahu Kak Mustafa tuh yang mana, Kak Dia yang mana ya. Mau langsung bertanya bisa join di live Instagram kita di @radio _KDS 8 FM. Bisa langsung komen aja di situ atau mau DM juga bisa di Instagram. Di WhatsApp juga bisa ya Mas Isa? Oke, betul, di 089669088889. Kita tunggu pertanyaannya sampai nanti di jam 12 pastinya. Ngobras, ngobrol bareng